Halo Sobat Elektronika. Di video ini gue akan bahas ya dua power supply ya yang gue punya ya. Ini power supply siap pakai ya, jadi gue beli. Nah ini udah lama juga. Videonya juga udah pernah gue upload juga ya. Ini juga. Ini gue beli dua dengan alasan ya, ini kan power supply switching, ini power supply linear ya. Jadi ya anggaplah ini digital, ini analog gitu. Dengan alasan ya buat bisa pilih gitu, kalau mau ampere besar ini, kalau mau ampere kecil ya ini ya. Ini kalau gue bilang sih gue nggak mengcompare ya, karena emang beda kelas ya, beda kelas, terus beda harganya jauh ya. Yang ini mungkin sekarang, dulu itu 1 juta berapa gitu, ini gue cek tadi itu sekitar 800 lah, 800 ribuan. Nah ini dulu itu 200 ribuan kalau nggak salah. Ini sekarang tadi gue cek juga 250-an ribu kayaknya deh. Nah ini kabelnya udah nggak ori lagi ya. Ini kabel buatan gue gitu. Kalau ini kabelnya ada 3 ya, ada 3. Ini 1 negatif, ground, terus sama ini kalau nggak salah ada 3 deh. 1 lagi positif. Nah kalau ini modelnya banyak nih ya. Dia walaupun 2 nih karena emang dikhususkan untuk servis handphone ya. Jadi ada yang model satu paketnya itu ada untuk USB, terus ada jamperan kecil itu tuh ya, yang buat ke PCB gitu langsung ya. Terus apalagi ya, ya kalau secara ini lebih bagus ini ya, connect ininya ya, apa colokannya lah. Nah ini maksimumnya 30 volt ya, 10 ampere. Ini maksimumnya hanya 15 volt, 2 ampere ya. Karena gue lepas dulu ya. Ini modelnya nggak salah SPS 3010 ya. Kalau ini PS ya, ini kelihatan sih PS 1502. Ini biasa indikasi nih 15 volt, 02A itu 2 ampere. Kalau 3 ini 3010, tegangannya maksimum 30, ampernya maksimumnya 10. Nah gue coba kasih lihat belakangnya dulu ya. Nah ini belakangnya, pantatnya. Nah ini menariknya ini nih, ada groundnya ya. Kalau lo punya groundingnya di rumah tuh, ya ini bisa dipakai. Tapi kalau lo mau punya grounding, siap-siap setrum aja lo bodinya ya. Bagus aja kalau power supply switching lo kasih grounding lah. Nih aku coba dulu ya. Ya, kalau lihat dari belakangnya sih begini dia. Ini ada fan otomatiknya kalau panas ya. Ya. Sini ada, ini on off-nya di belakang nih, gue nggak suka sebenarnya. Kalau ini kan on off-nya di depan nih. Nah, saklarnya sama lagi. Kalau ini langsung connect ya. Nah ini gue nggak lepas. Nah ini ada transistor ininya nih, penguat arusnya nih, maksudnya untuk motor besar arus yang lewat ya. Ini tipenya MJ2955. Jadi kalau ini rusak ini lebih gampang diperbaiki sih. Terus di sini tuh input ya biasa 230 ya, 30 volt maksimum. Outputnya 0 sampai 30 volt. Di sini speknya cantumin ya. Arusnya 0 sampai 10 ampere. Ada fuse-nya juga dia. Ini fuse-nya masalah nih. Congkelnya dari atas deh ya. Terus balik lagi ke sini. Oh ini mereknya Niche Power ya. Ya. Kalau ini Ihua. Nah, ini terus DC power supply modelnya. Nggak jelas ya. Aku bacain aja deh. Nggak usah di zoom. Modelnya 1502A. Rate voltage-nya ya. Ini 20 sampai 240 ya. Oke. Terus rate powernya 50 watt ya. 50 watt dari mana ya? Kurang paham gue. Kan di sini soalnya 2 ampere ya. 2 ampere kali 15 volt aja cuma 30 watt ya secara DC ya. Fuse-nya di sini ya. Jadi
jadi benar-benar ini nih zaman dulu banget lah. Tapi oke lah, kalau rusak lo nggak pusing. Ini kalau salah ini lokal ya, maksudnya udah ada distributor lokalnya lo, jadi kalau mau servis juga aman ya. Terus gue tunjukin apalagi. Oke, ini posisi udah gue nyalain tadi. Ini begini ya, posisinya 0 semua ya. 0. Ya, harus ada beban baru bekerja. Kalau ini pengaturannya hanya tegangan, jadi lo bisa atur ya. Tanpa beban pun lo bisa atur. Ampernya ada ampere juga, nih masih jarum ya. Yang enaknya jarum itu lo nostalgia banget lah. Nah, ini ada pengukuran ampere juga ya, ini sampai 2 ampere ya maksimum ya. Gua tuh nggak akan melebihi inilah. Tapi kalau ini ya lo bisa geber sampai 10 ampere. Sini ada pengaturan tegangan ya. Ini course-nya ya, untuk pengaturan kasar ya, lompatan kasar. Ini untuk penghalusannya, fine-nya. Terus ini ada pengaturan arus ya. Terus di sini ada ground ya, menarik juga sini ya kalau pakai ground ya. Tadinya aku pikir ini simetris ya, karena ini minus, ini plus ya. Kalau simetris harusnya bukan ground, harusnya 0 mungkin ya. Nah, ini salah. Oke, ini kita coba ya. Gue ada beban ini nih, gue kasih contoh soal sih ya. Ada beban yang nggak gede-gede sih. Cuma gue naiknya kelihatan ya. Oh, nih gue naik, mundurin lagi dikit ya. Oke, ini gini ya. Gila, gitu dah. Lu atur dah bos. Nah, ini gue ada beban. Ini 5 ohm. 5 ohm. Terus ini LED ini, indikasi aja kalau ini terhubung gitu. Oh iya, ini satu nih spesialnya nih. Dia nyediain ini nih, colokan USB nih. Kalau mau ini ngecas HP sekalian itu bisa juga ya. Nah, satu lagi gue ini dulu ya, disclaimer ya, gue bukan tukang servis ya. Jadi ini gue nggak pakai ini buat servis ya, untuk eksperimen aja ya. Ini lo bisa colok ini ya. Oke, ini jadi seru juga ya, lumayan juga lah. Oke, gue biarin aja deh. Sekarang ini gue colok, ini gue nolin juga, ini nol ya. Ini dulu lah, gue paling gampang ini soalnya ini. Nggak boleh kebalik juga ya, karena kan gue taruh led sini. Oke, ini gue kasih 5 volt. 5 volt ini aja yang terhubung, ini belum terhubung ya. Belum terhubung ya. Ini 5 volt, ini sekitar 5 volt ya. Ini arusnya sekitar nggak sampai 1 ampere sih, kayak 0,9 ya, 0,9. Jadi arus ini akan mengikuti beban ya. Arus ini akan mengikuti. Panas banget ya. Semoga terlihat. Ini gue baca. Oke, masih kurang ya. Padahal sini udah 5 volt ya. Gue ganti prop yang ini. Ini bikin semua ini. Oke, di sini 4,9 ya. Kalau analog begitulah, tipis-tipis lah. Tapi lumayan akurat sih. Ya, nggak merasa jauh-jauh amat lah ya. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Ini bagusnya gue ini dulu nih. Panas ini kayaknya nih. Panas coy. Oke, ini gue coba hidupin.
terus sekalian aja gue pasang ini ya. Kita lihat akurasinya ya. Oke, sekarang gue coba pengaturannya gimana nih ya. Ini harusnya masih gue tutup nih. Coba gue buka dulu. Oke, ini harusnya udah kebuka. Coba naikin, berarti 5 volt juga ya, 5 volt. Oke, ini harus gue naikin lagi, berarti kurang ya, 5 volt. Nah, ini enaknya ini nih, lo bisa halusin nih tegangannya pakai knob fine ya. Oke, gue buat 5 volt aja nih biar presisi kan. 5 volt pas, tapi di sini deteknya 3 volt. Yang benar yang mana nih? Berarti harusnya berapa nih jadinya? Oke, harusnya sih segini udah bener ya. Ini berarti harusnya 0,7. Tadi kan sekitar 0,9. Ini ada wattnya sih, enaknya sih. Jadi di sini panas juga. Cuman anehnya ini aja sih, ada perbedaannya. Kalau gue samain, coba ya. Ya, ini udah maksimum ya. Karena kan ini 5 ohm ya. 5 ohm berarti maksimumnya 1 ampere. Kecuali lo naikin arusnya lagi, tapi kan arusnya udah bentuk ya. Arusnya udah bentuk di 1 ampere. Oh, lo pentokin aja harusnya nih. Sorry. Harusnya lo pentokin aja sampai dia maksimum. Sekarang lo tinggal atur tegangan kerjanya. Agak repot sih ya. Oke, di sini lo bisa lihat ya. Mungkin lo bisa kasih komentar ya, kenapa ini, gue juga bingung juga nih. Tapi so far ya bekerja lah ya. Ada selisih 1 volt ya, lebih rendah ya dari pengukuran ini multimeter ya. Tapi oke lah. Oke, ini gue lepas dulu nih, panas soalnya nih. Nah, ini kalau LED kan harus ada, ini gue lepas aja deh. Ini udah nggak perlu ya, ini nggak usah lah, kelamaan deh. Oh iya, lu sini dulu dong. Nah, balik lagi ke sini lah. Jangan dilupakan ini. Gue lepas aja lah ya. Ini berarti udah nggak butuh kan ya. Berarti tinggal LED-nya aja ya, pengukuran LED ya. LED-nya ini gue pakai 470 ohm ya. Nyalain lagi, ini nyala, ini nggak bergerak nih ya. Ya kecil lah. Tapi tegangannya, nah, kebalik lagi dong pakai ini. Tegangannya adalah, oke nggak apa-apa lah. Tegangannya di sini ujung ke ujung ya, 5,3. Matangnya kelihatan nanti ya. 5,3 ya. Nah, sekarang kita coba yang ini ya. Ini harusnya kelihatan. Lepas aja nih. Gue nolin dulu ya. Nah, ini mesti dinolin nih ya. Supaya menurut gua. Oke, ini gue naikin arusnya. Oke, gue adjust di 5 volt. Ya, harusnya kebaca di sini sih. Tegangan 5 volt harusnya 0,001 ya. Kecil ya, emang kecil sih. Sekarang tegangannya berapa nih? Tegangannya adalah 5,1. Ini lumayan mendekati nih. Kalau harus kecil ya. Oke. Ya mungkin lo tahu ininya.
triknya gimana? Gue mungkin kurang paham ya, lo kasih komen lah. Selanjutnya gue mau cobain ini. Nah, kalau ini menurut gue ya, ini masih menurut gue, kalau power supply linear itu lebih rata ininya, tegangan DC-nya ya, ketimbang yang ini ya. Jadi kalau buat eksperimen tuh sebenarnya lebih enak pakai ini kalau kita ada pengukuran sinyal ya. Oke, channel 1 nanti buat ini ya, yang power supply switching ya. Ini channel 2 buat power supply linear. Kelihatan ya oscilloscope-nya ya. Oke, ini bebannya kecil ya. Bebannya kecil, kita lihat gimana ininya. Kualitas tegangannya. Oke, sekarang buat tes. Ya, ini channel 1 ya. Lihat ini ya. Nih, makanya kadang-kadang kurang suka nih. Kalau buat rangkaian audio tuh ada spike-nya gitu. Kalau ini lurus aja nih. Yang ini nih, channel 2 nih. Nah, kalau rangkaian op-amp ya so-so sih sebenarnya sih. So-so sih. Ya, kelihatan nih, jelas banget ya. Ya, ini ya. Ini dari power supply SPS 3010 ya. Ada ripple-nya. Ini frekuensi tinggi sih, kalau lo nggak terlalu peduli sih, nggak ada isu sih ya. Tapi kalau lo emang buat ngetes rangkaian audio gitu ya, lo pengen kualitas yang bagus ya, lo harus pakai yang ini menurut gue ya, regulator atau power supply linear. Ini lo jauh lebih rata ya. Oke, itu aja dari gue. Oh, satu lagi nih, gue lupa ya. Nah, ini kalau ini kan ada pembatas arusnya ya. Kalau gue nggak kasih pembatas arus gimana nih? Gue lepas dulu deh. Mejanya sempit. Oke, ini gue nolin dulu ya. Nah, ini enaknya bisa di nolin nih ya. Kita nolin dulu arusnya. Ya. Kalau ini mungkin tegangannya ya. Tegangannya. Terus ini gue langsungin aja gitu ya misalnya. Ini kan langsung ya udah ya. Bypass resistornya. Ya. Terus ini juga gue bypass resistornya ya. Sekarang kita coba yang ini dulu ya, yang power supply switching ya, SPS 3010 nih. Putus nggak resistor ininya, LED-nya ya, tanpa resistor ya. Nah, ini udah mulai ada arus. Ya, jadi aman nih ya. Jadi aman nih. Lalu di tegangan 2,45 ya, lo bisa atur. Lalu kecilin lagi arusnya ya, misalnya segini. Putus ya, tetap harus hati-hati, ini udah putus nih bunyi tadi tuh. Oke, sekarang ini lo bermain di sini ya, regulator linear ya, apakah bisa mengontrol arus juga. Kalau ini agak susah sih, mesti pelan-pelan juga ya. Ini gue cuma bisa ngatur tegangan berarti ya. Oh, masih bisa nih. Asal pelan-pelan aja loh ya. Tapi kalau naikin ini ya putus juga nih.
ini udah mulai ini nih, hancur dia udah kena dia udah. Begitu dia meletup, udah putus nih. Jadi seperti itu ya. Untuk arus ya, untuk arus itu relatif sih lo lebih suka pakai ini ya, yang arusnya bisa diatur atau arusnya sesuai dengan beban angin ini. Oke, sampai di sini aja video gue. Terima kasih udah menonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen ya. Gue gak bosan-bosan. Terima kasih.